Sebaik-baik kalian wahai laki-laki adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan saya adalah yang paling baik terhadap istri saya di antara kalian. Artinya, kebaikan seorang laki-laki itu tidak dilihat hanya di luar rumah. Bahkan kadang kebaikannya di luar rumah kepada tetangganya, kepada temannya, kepada sahabatnya, kepada partner bisnisnya, itu hanyalah kebaikan yang sifatnya basa-basi dan ria'an nas. Sedangkan kebaikan sejati itu terlihat di dalam rumahnya. Bagaimana dia memperlakukan orang yang berada di dalam atap rumahnya, istrinya, anaknya, pembantunya, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Khairukum khairukum li ahlikum. Maka jangan dulu kita mentazkiyah diri kita, menyimpulkan bahwa diri kita sudah baik karena banyak membantu orang lain. Bagaimana pendapat istri kita tentang kita? Apakah ketika istri kita menjawab dengan jujur kepada orang lain tentang suaminya, dia akan mengatakan kita adalah sebaik-baik suami? Sebagaimana seorang sahabiat menikah dengan 3 orang laki-laki yang 3-3-nya ahli surga. Dan sahabiat ini juga disebut sebagai ahli surga. Namanya Asma bintu Umais. Asma bintu Umais pernah menikah dengan Ja'far bin Abi Thalib. Dan dia mengatakan Ja'far itu sebaik-baik suami. Setelah Ja'far syahid, dia menikah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia mengatakan Abu Bakar itu sebaik-baik suami. Setelah Abu Bakar wafat, dia menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan dia mengatakan Ali adalah sebaik-baik suami. Apa pendapat istri kita tentang kita? Itulah penilaian yang paling jujur dan paling objektif yang dikatakan oleh Nabi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, bukan yang paling baik terhadap orang lain. Lihat di dalam rumah tangganya terlebih dahulu. Dan Nabi SAW kemudian juga mengajarkan, aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada istriku. Artinya, kalau kalian ingin menjadi orang yang baik kepada istri kalian, belajarlah dari Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya Rasulullah la'ala khuluqin azim, berada dalam akhlak yang paling istimewa dan paling agung. Sehingga ketika Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wahai para laki-laki, pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Lalu kita bertanya, ya Rabb, bagaimana cara kami mempergauli istri kami dengan cara yang baik? Maka Nabi menjawab, contohlah kepadaku. Contohilah Rasulullah dalam memperlakukan istri beliau. Sesungguhnya beliau sebaik-baik teladan dan contoh bagi orang yang beriman. Ada beberapa kisah tentang bagaimana sabarnya Rasulullah terhadap istrinya. Karena dari semua kebaikan suami kepada istri, ada satu kata kunci yang mencakup semua kebaikan suami kepada istri adalah sabar. Menjadi suami yang dermawan butuh kesabaran. Menjadi suami yang penyayang butuh kesabaran. Menjadi suami yang mampu bersabar dalam mendidik atau baik dalam mendidik juga butuh kesabaran. Mungkin salah satu kata kunci untuk menjadi baik kepada istri itu adalah memiliki sifat sabar di atas rata-rata. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berapa kali harusnya seorang suami bersabar terhadap gangguan istrinya dalam satu hari? Berapa kali idealnya seorang suami bersabar terhadap istrinya dalam satu hari? Mungkin kata-kata istrinya, mungkin sikap istrinya, mungkin raut wajah istrinya, mungkin ketidaktaatan istrinya, mungkin bantahan istrinya, mungkin. Berapa kali idealnya seorang suami yang soleh, suami yang beriman, bersabar terhadap kekurangan istrinya dalam satu hari? Maka Rasulullah SAW menjawab 70 kali. Pertanyaannya, sudah berapa kali dalam sehari kita mendapatkan rasa tidak nyaman dari istri kita? Apakah kita menghitung sampai 70 kali? Seandainya belum 70 kali, maka Nabi seolah-olah mengatakan harus sabar. Ya Rasul, sudah 30 kali, sabar. Ya Rasul, sudah 40 kali, sabar. Sampai 71, maka baru kita boleh mengambil tindakan-tindakan yang diajarkan di dalam surat An-Nisa. Maka kesabaran yang